Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini Miss Santi ingin membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, ya. Yang lebih spesifiknya lagi, kali ini kita akan membahas organ-organ penyusunnya dan juga tentang macam-macam peredaran darah. Oke, ini adalah peta konsepnya, yaitu sistem transportasi pada manusia. Di sana kita akan mempelajari tentang pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini nanti terbagi menjadi 3, ada arteri, kapiler, dan vena. Kemudian kita akan mempelajari komponen tetang darahnya, yaitu sesuatu yang dibawa dalam proses sistem transportasi tersebut, yaitu terbagi menjadi, yang akan kita pelajari adalah sel dan plasma. Nah, kemudian untuk sel-sel darah, kita akan mempelajari eritrosit atau nama lainnya adalah sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, sel darah dan keping darah. Oke, terus kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang jantung. Nah, jantung ini adalah alat utama ya dalam sistem peredaran darah. Nah, jantung ini juga sangat menentukan dalam proses mengalirnya suatu darah. Nah, maka kalau belajar jantung, maka erat kaitannya dengan macam-macam peredaran darah. Nah, peredaran darah dalam tubuh kita ada 2 macam, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Pertama, yaitu organ jantung yang akan kita pelajari. Ini adalah organ penyusun dalam sistem peredaran darah. Jantung itu di mana letaknya? Jantung itu letaknya ada di rongga dada kita sebelah kiri. Ingat ya, rongga dada sebelah kiri. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Besar ukuran jantung, jika kalian ingin mengetahui, yaitu sebesar kepalan tangan yang beratnya kurang lebih 300 gram. Nah, jantung adalah organ vital dalam sistem peredaran darah, dan organ ini dilindungi oleh oleh 2 lapisan pelindung, yang disebut dengan perikardium. Ya, nah, antara lapisan jantung atau pembungkus jantung dengan organ jantung, di sana terdapat sebuah cairan yang berfungsi sebagai pelumas, yaitu untuk menjaga kelembaban organ jantung dan juga untuk menghindari terjadinya gesekan ketika jantung mengalami kontraksi maupun relaksasi. Ya, jadi mengalami pengerutan dan juga pengenduran ketika berdetak ya. Oke, dalam organ jantung, jantung ini terbagi menjadi 4 ruang. Jadi di jantung ada 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan juga ada bilik kiri. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau lihat jantung itu berkebalikan dengan posisi kita ketika kita melihat. Jadi sebelah kanan kita itu adalah kirinya jantung, ya, dan sebelah kiri kita adalah kanannya jantung. Nah, antara serambi dengan bilik itu terdapat katup, ya, baik yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada katupnya. Nah, katup yang pemisah atau katup pemisah antara serambi kiri dan bilik kiri itu namanya katup bikuspidalis, ya. Kenapa dikatakan bikuspidalis? Karena katupnya berdaun 2. Nah, sedangkan pemisah antara serambi dan bilik kanan itu adalah trikuspidalis. Nah, kenapa dibilang trikuspidalis? Karena katupnya berdaun 3. Nah, apa sih fungsi katup ini? Katup ini berfungsi untuk menjaga aliran darah
agar tidak kembali ke serambi. Nah, jadi dalam proses peredaran darah, darah itu jalannya dari serambi menuju bilik, ya. Nah, ketika dari serambi dipompa ke bilik, maka katupnya akan terbuka. Nah, tetapi tidak boleh terjadi aliran dari bilik menuju serambi. Itu nanti namanya aliran terbalik ya. Bisa dikatakan ada kelainan, ya, kelainan dalam sistem peredaran darah. Nah, lanjutnya. Nah, cara kerja jantung. Nah, jantung ini bekerja jantung ini berdenyut ya. Dan dalam denyutannya jantung itu mengalami kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu ketika jantung memompa darah keluar dari jantung, sedangkan relaksasi ketika darah dari tubuh kita masuk ke dalam jantung. Nah, denyut jantung dapat kita rasakan kalau kita meraba pembuluh nadi, ya, pembuluh nadi di bawah permukaan kulit kita. Nah, sedangkan besarnya denyut jantung atau frekuensi denyut jantung itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan juga aktivitas tubuh. Jadi, frekuensi denyut jantung seseorang yang sedang berjalan dengan seseorang yang berlari itu pasti akan berbeda, karena itu adalah dua aktivitas yang berbeda. Nah, secara normal jantung itu berdenyut sebanyak 60-80 kali per menit. Ya, itu normalnya. Tapi ada juga yang di bawah atau ada juga yang lebih daripada itu, tinggal tergantung aktivitas tubuh dan faktor lainnya. Nah, oke. Kemudian jika berbicara tentang jantung, maka erat kaitannya dengan tekanan darah. Ya, tekanan darah itu dapat menggambarkan seberapa besar kekuatan jantung dalam memompa darah. Nah, tekanan darah orang dewasa itu besarnya adalah 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi, atau ini dikenal dengan tekanan sistol. Nah, kemudian 80 itu menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi, atau dikenal dengan tekanan diastol. Nah, selain organ jantung yang menyusun dalam sistem peredaran darah, yaitu ada pembuluh darah. Ya, ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini tadi sudah Miss Santi jelaskan sekilas ya. Itu terbagi menjadi 3, ada arteri, ada vena, dan ada juga kapiler. Nah, darah di dalam pembuluh nadi, darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung itu adalah kaya akan oksigen dan akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi ini nama lainnya adalah arteri. Ya, sedangkan pembuluh balik itu namanya adalah pembuluh vena. Nah, kalau pembuluh nadi, ciri pertamanya adalah dia adalah pembuluh yang membawa atau banyak dialiri oleh darah yang mengandung oksigen. Ya. Nah, sedangkan pembuluh vena ini adalah pembuluh darah yang banyak dialiri oleh darah yang miskin oksigen atau dapat dikatakan lebih banyak karbon dioksidanya. Nah, lalu kemudian selain ada pembuluh nadi dan pembuluh vena, nah pembuluh itu juga ada namanya kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh, bisa dikatakan pembuluh halus ya, karena ciri-cirinya dia halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Nah, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang menghubungkan antara arteriola atau arteri kecil dengan vena terkecil atau venula, dan berhubungan langsung dengan sel tubuh.
Nah, ini adalah ciri-ciri dari pembuluh nadi. Pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh nadi ini biasanya letaknya agak ke dalam dari permukaan kulit. Nah, pembuluh nadi ini jika terluka, darahnya akan memancar, jadi akan menyembur gitu ya. Kemudian memiliki lapisan yang elastis yang tebal. Dan denyutnya dapat terasa di bagian tubuh tertentu. Contohnya kita bisa merasakan denyut nadi itu ketika kita menyentuh pergelangan tangan. Nah, sebenarnya bisa dirasakan juga di daerah di belakang telinga, ya. Nah, kemudian mempunyai satu katup dekat dengan jantung. Nah, ini kenapa seperti ini? Agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Lihat ya, gambar pembuluh nadi atau arteri, dia pembuluhnya tebal, lalu kemudian elastis. Elastis itu artinya mampu kembali ke bentuk semula, ya. Nah, kemudian pembuluh darah arteri, nah ini adalah bisa dikatakan pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung, itu disebutnya aorta. Aorta ini adalah pembuluh nadi besar ya. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kayak oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi. Sedangkan aorta bilik kiri dia punya bercabang menjadi arteri dan arteri kecil atau namanya arteriola. Nah, sedangkan aorta bilik kanan dia bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan juga kiri. Nah, ini yang dikenal dengan arteri pulmonalis ya. Nah, membawa darah kotor kayak karbon dioksida. Nah, kalau tadi di awal dikatakan pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang banyak dialiri oleh darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali ada satu arteri yang banyak dialiri oleh karbon dioksida, yaitu namanya arteri pulmonalis. Itu pembuluh darah arteri yang membawa darah menuju ke paru-paru. Oke, selain pembuluh nadi, ada juga namanya pembuluh balik atau dengan nama lain adalah pembuluh vena. Cirinya seperti apa? Letak vena dekat dengan permukaan kulit, jadi biasanya bisa terlihat ya. Bisa terlihat yang berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Kemudian vena jika terluka, darahnya tidak memancar, melainkan menetes. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, tapi tidak selentur arteri. Nah, maka pembuluh darah vena ini dia bisa memecah ya kalau terlalu besar tekanan darah yang melewati pembuluh tersebut. Kemudian memiliki katup di sepanjang pembuluh. Apa fungsinya? Allah hadirkan pembuluh vena ini banyak katupnya. Itu salah satu fungsinya adalah untuk menjaga aliran darah ya yang berlangsung satu arah saja dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Beda dengan arteri ya, arteri pemompanya kan dari jantung langsung. Maka arteri itu adanya satu dekat jantung. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru, yaitu vena cava. Pembuluh balik besar itu namanya vena cava, pembuluh balik paru-paru namanya vena pulmonalis. Ya. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang banyak mengangkut darah yang mengandung CO2 kecuali adalah vena pulmonalis. Nah, kemudian pembuluh balik, ada pembuluh balik besar, nama lainnya adalah vena cava. Ini yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan jantung. Kemudian dia juga pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Nah, ini untuk fungsinya diangkut ke jantung, dari jantung nanti menuju ke paru-paru, dan dia terjadi proses pertukaran antara oksigen dan CO2. Nah, barulah kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui sistem pernafasan. Nah, vena cava itu ada dua.
di bagian tubuh kita, ada namanya vena cava superior dan ada vena cava inferior. Nah, vena cava superior adalah vena yang mengangkut darah yang berasal dari bagian atas tubuh kita. Contoh seperti kepala dan juga tangan. Sedangkan vena cava inferior itu adalah cava yang mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Nah, vena bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil disebutnya adalah venula. Ya, vena kecil namanya venula, arteri kecil namanya arteriola. Nah, kemudian pembuluh darah vena. Nah, ini ya, membahas tentang vena pulmonalis ya. Yang terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri, membawa darah yang kaya akan oksigen. Kemudian pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Nah, pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Nah, tadi Miss Santi bilang, kalau kita berbicara jantung, maka erat kaitannya dengan peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia ini dapat dikatakan peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena dia terjadi pengaliran darah atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Nah, dan peredaran darah pada manusia bisa dikatakan juga adalah peredaran darah rangkap. Kenapa? Karena dalam peredaran darah manusia, dia mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Nah, peredaran darah itu terbagi menjadi berdasarkan urutan ini ya, proses jalannya peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang dimula dari jantung ke paru-paru dan ke jantung kembali. Tapi jantungnya ke bagian apa? Di bagian apa? Melalui jantung bilik kanan. Ya, bilik kanan, karena tadi jantung bagian sebelah kanan itu adalah bagian jantung yang banyak mengangkut darah yang kaya akan CO2. Sedangkan bagian jantung yang sebelah kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri, ini adalah bagian jantung yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung oksigen. Ya. Nah, jadi peredaran darah kecil itu mulanya dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung kembali. Nah, sedangkan peredaran darah besar ini adalah peredaran darah besar yang melibatkan aliran ke seluruh tubuh. Nah, mula dari peredaran darah besar itu adalah dari jantung kemudian ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke jantung kembali. Nah, seluruh tubuhnya dari jantungnya sebelah mana? Jantung sebelah kiri, yaitu bagian jantung yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung oksigen. Nah, karena darah ini akan disuplai ke organ-organ atau jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dari jantung yaitu bagian bilik sebelah kiri, terus kemudian ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh baru masuk ke jantung sebelah kanan yaitu serambi kanan. Oke, pembuluh nadi besar atau aorta memiliki 2 percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria. Koronaria itu arteri yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Di tempat peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali ke ruang jantung disebut peredaran darah jantung. Ya ampun, dari tadi belum nge-record, capek deh gue.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misanti mau membahas tentang sistem peredaran darah, ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Sistem peredaran darah atau sistem transportasi pada manusia. Kita akan mempelajari tentang pembuluh darah, dan juga jantung. Nah, pembuluh darah itu terbagi menjadi 3, ada arteri, ada kapiler, dan juga ada vena. Nah, jantung dan darah, dalam materi darah kita akan mempelajari tentang sel darah dan juga plasma. Apa itu sel darah? Sel darah itu nanti kita akan mempelajari leukosit, eritrosit, trombosit, dan trombosit. Jantung ini adalah organ utama dalam sistem transportasi darah. Peredaran darah kecil dan juga nanti kita belajar sistem peredaran darah besar. Oke, yang pertama kita bahas organ jantung. Nah, jantung ini adalah organ yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memompa darah. Ya. Ukurannya seberapa? Silakan kalian kepalkan tangan kalian. Itulah besar jantung kalian. Yang kurang lebih beratnya sekitar 300 gram. Oke. Kemudian organ jantung itu terdiri dari pelapis. Nah, dia memiliki 2 lapisan. Lapisnya sendiri namanya perikardium. Antara pembungkus dengan organ jantung terdapat sebuah cairan yang berfungsi sebagai pelumas, ya, agar menjaga kelembaban dan juga untuk menghindari terjadinya gesekan antara organ jantung dengan pembuluh. Jadi biar nggak mudah sobek, ya. Nah, jantung kan kerjanya berdenyut gitu, ya, mengkerut dan melebar. Oke. Nah, organ jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada bilik. Nah, yang atas itu bilik, ya. Ini serambi. Yang bawah adalah bilik. Nah, jika ingin melihat organ jantung itu kalau kita mau lihat sebelah kanan kita itu adalah kirinya jantung. Oke, yang sebelah kiri kita itu adalah kanannya jantung. Oke. Nah, antara serambi dengan bilik ini terdapat katup, ya. Nah, katupnya ini yang sebelah kanan namanya tricuspidalis. Oke, yang sebelah kiri, katup sebelah kiri itu namanya adalah bicuspidalis. Ya. Nah, kenapa disediakan katup? Agar tidak terjadi aliran darah kembali ke serambi. Nah, karena darah itu mengalir dari bilik nanti menuju ke organ lain ataupun ke seluruh tubuh. Nah, dan aliran darah itu mulainya dipompa dari serambi menuju ke bilik. Nah, jadi nggak boleh dari bilik ke serambi. Nanti ada kelainan, ya. Terus kemudian cara kerja jantung. Jantung ini kerjanya pastinya berdenyut, ya.
Nah, denyutan jantung ini dia bekerja berkontraksi dan juga mengalami relaksasi. Kontraksi itu ketika jantung memompa darah keluar dari jantung, ya. Sedangkan relaksasi itu adalah ketika darah masuk lagi ke dalam jantung. Denyut jantung pada manusia ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, berat badan, ada kesehatan, dan juga ada aktivitas tubuh. Jadi kalau orang yang berlari dengan orang yang jalan pasti punya frekuensi denyut jantung yang berbeda. Nah, untuk secara normalnya jantung itu berdenyut 60 sampai 80 kali per menit, ya. Tekanan darah pada jantung itu menunjukkan tentang kekuatan jantung dalam memompa darah. Tekanan darah pada jantung secara normal itu adalah 120/80. 120 dikenal dengan tekanan sistol, 80 dikenal dengan tekanan diastol. 120 tekanan sistol itu adalah tekanan darah ketika otot jantung memompa darah keluar dari jantung, atau dikatakan juga jantung mengalami kontraksi. Nah, sedangkan 80 dikenal dengan tekanan relaksasi atau diastol. Nah, untuk pembuluh darah terbagi menjadi 3, tadi sudah dikatakan. Ada pembuluh nadi dan juga ada pembuluh balik atau pembuluh vena. Pembuluh nadi familiar dengan namanya arteri, sedangkan pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Nah, pembuluh nadi, pembuluh darah nadi ini, bisa dirasakan ya denyutnya ya. Nah, darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung. Nah, pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi, ya, ini adalah pembuluh darah yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung oksigen, ya. Nah, sedangkan pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung CO2 atau miskin oksigen. Nah, selain ada arteri dan vena, nanti kita bahas lagi lebih dalamnya apa perbedaan arteri dan vena. Nah, ada yang namanya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini memiliki struktur berbeda ya dari arteri dan vena. Nah, pembuluh kapiler ini cirinya adalah dia halus, berdinding tipis, dan terdiri atas selapis serta berdiameternya kurang lebih 7,5 mikron. Nah, jadi kapiler ini mudah pecah gitu ya. Nah, kapiler ini adalah pembuluh yang menghubungkan antara arteri dan vena, yaitu arteriola dan venula. Nah, oke, tadi kita udah membahas sekilas tentang pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, pembuluh nadi ini letak arterinya agak ke dalam. Jadi pembuluh nadi ini letaknya agak di bawah dari permukaan kulit. Nah, makanya kalau mau merasakan pembuluh nadi biasa agak ditekan sedikit. Nah, kemudian jika pembuluh arteri ini terluka gitu ya, maka darahnya akan memancar. Nah, pembuluh nadi dia memiliki lapisan elastis dan tebal. Artinya apa? Pembuluh nadi ini kalau dia dilewati oleh darah dengan tekanan yang tinggi, maka nanti dia akan bisa kembali lagi normal ya, seperti bentuk semula. Nah, pembuluh nadi dapat kita rasakan banyak di seperti meja, kursi, ya. Dapat kita rasakan di bagian pergelangan tangan. Dan dia memiliki satu katup dekat dengan jantung. Nah, pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut namanya adalah aorta. Aorta bilik kiri membawa darah yang bersih kaya akan oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi.
kaki. Sedangkan aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil adalah arteriola. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau dikenal dengan arteri pulmonalis. Tadi dikatakan ya, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung oksigen, kecuali adalah arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis adalah arteri yang banyak dialiri oleh darah yang mengandung CO2. Nah, selain ada pembuluh darah arteri, ada lagi pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, pembuluh vena ini letaknya dekat dengan permukaan kulit. Dia bisa terlihat yang berwarna kebiruan dan denyutnya nggak terasa. Nah, pembuluh darah vena kalau dia terluka, maka darahnya tidak akan memancar. Nah, pembuluh darah vena memiliki lapisan elastis tapi tidak seelastis pembuluh darah nadi. Nah, vena dia memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga kestabilan aliran darah, karena vena tidak mendapatkan pemompaan darah dari jantung. Nah, kemudian terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik besar itu dikenal dengan vena cava, pembuluh balik paru-paru itu dikenal dengan vena pulmonalis. Oke. Pembuluh balik besar atau vena cava ini adalah pembuluh darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Pembuluh darah balik besar itu ada dua, yang namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior itu adalah vena yang banyak dialiri oleh darah yang berasal dari bagian atas, yaitu kepala dan tangan kita. Nah, sedangkan vena cava inferior itu adalah vena cava yang banyak dialiri oleh darah dari bagian tubuh kita dan juga kaki. Nah, bercabang menjadi vena, kemudian bercabang-cabang paling kecil menjadi venula. Nah, kemudian selain kita belajar tentang organnya, maka kita belajar tentang sistem peredaran darahnya, yaitu macam-macam peredaran darah. Pada manusia, peredaran darah itu dikenal dengan peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena peredaran darah kita itu terjadinya di dalam pembuluh darah. Ya, kemudian ada peredaran darah rangkap. Nah, kenapa dibilang rangkap? Karena dalam peredaran darah manusia itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, berdasarkan rute perjalanan dari sistem peredaran, nah peredaran darah itu ada dua, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, ini bilik kanan, kemudian menuju ke bagian paru-paru, ya, ini paru-paru, dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian masuk lagi ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Nah, sedangkan peredaran darah besar itu adalah dimulai dari bilik kiri. Nah, terus kemudian masuk ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh, lalu kemudian menuju lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Jadi dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan. Pembuluh nadi besar atau aorta dia memiliki 2 percabangan, yaitu menuju jantung, namanya arteri koronaria. Nah, fungsinya adalah untuk mengalirkan darah kaya akan oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Tempat peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali ke jantung disebut sistem peredaran darah
jantung.